Waalaikumsalam Pak Indra. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bisa melakukan percakapan dengan Buki dalam rangka praobservasi, ya. Jadi praobservasi ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan Buki dalam melakukan supervisi besok. Ya, harapannya nanti ketika dari percakapan ini nanti Buki bisa lebih mantap secara materi, kemudian kesiapan sebelum melakukan supervisi pada hari besok. Baik, ada beberapa pertanyaan untuk Buki yang bisa saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran untuk besok ya Buki. Untuk tujuan pembelajarannya itu apa Buki? Untuk pembelajaran besok tujuannya adalah karena kan saya mengampu kelas 9 Pak Indra, saya mengampu bahasa Indonesia kelas 9. Jadi besok akan materinya tentang menyimak video rekon. Jadi tujuannya adalah siswa mampu menyimak video rekon dengan tepat atau menyimak dan menganalisis video rekon dengan tepat. Jadi besok menganalisis video rekon ya. Ya, untuk area pengembangan yang ingin Bu Uki capai itu apa Bu Uki? Lebih khususnya ke area menyimaknya Pak Indra, karena kan kalau pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada elemen-elemennya, itu kan ada menyimak, membaca, mendengarkan, berbicara seperti itu gitu. Jadi kalau yang menyimak itu memang area yang paling sulit di antara beberapa elemen yang ada di pelajaran bahasa Indonesia kalau menurut saya mengamati anak-anak itu. Jadi yang ingin saya kembangkan memang lebih kepada menyimaknya, kemampuan menyimak anak dan menganalisis, lebih ke menyimak dulu baru nanti kalau dia bisa menyimak kan mereka akan bisa menganalisis. Baik, selain menyimak dan menganalisis video, apakah ada lain yang ingin dikembangkan misalkan sikap? Iya, dalam pembelajaran besok saya juga rencananya akan menyempilkan atau menyelipkan PSE di dalamnya gitu Pak Indra, supaya anak-anak juga itu juga tergugah hatinya, mereka terbiasa. Seperti nanti besok saya juga akan ada yang tentang kesadaran diri, karena itu nanti itu juga akan saya masukkan dalam kebiasaan, karena kebiasaannya besok adalah menyelipkan pembelajaran. Rencananya itu mereka juga menuliskan cerita, kemudian mendengarkan cerita teman, itu kan berarti ada yang termasuk kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial gitu, karena mereka harus mendengarkan cerita orang lain, itu kan berarti kesadaran sosial juga. Saya harapannya juga nanti anak juga terbiasa untuk bisa kesadaran sosial itu muncul gitu. Jadi memang selain menganalisis ada kesadaran diri sosial gitu ya. Ya, baik, untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bu Uki terapkan di kelas, kemudian strategi pembelajarannya ini Bu Uki. Kemudian Bu Uki pembelajarannya itu strateginya mau seperti apa, metodenya seperti apa? Untuk rencananya besok pada saat pembelajaran itu saya menggunakan metode project based learning Pak Indra, dan nanti juga ada dimasukkan diferensiasi gitu, karena kan kita memang harus sambil mengetahui kebutuhan anak itu lah, jadi didiferensiasikan, dan itu juga nanti menggunakan berkelompok karena BPL, jadi harus ini berkelompok seperti itu, supaya nanti kan juga di berkelompok itu juga akan muncul itu kemampuan emosi anak kan, dari yang PSE-nya juga akan dimunculkan juga di situ seperti itu. Jadi menggunakan project based learning, kemudian berkelompok, dan dilanjutkan itu ya, apa namanya tadi? Dilanjutkan presentasi gitu. Ya. Jadi untuk metodenya seperti itu. Kemudian untuk media pembelajarannya Bu Uki, ingin menggunakan apa Bu Uki? Ya, besok karena menyimak, jadi memang menggunakan video ya Pak Indra. Nanti saya ada pakai LCD dan mereka mendengarkan dari satu sumber di situ. Kemudian juga saya sudah menyiapkan LKPD untuk hari ini. Baik, untuk pembelajarannya sepertinya persiapannya sudah matang untuk Bu Uki. Kemudian untuk actionnya nih, kira-kira kita akan supervisinya kapan gitu? Besok Senin bisa Pak Indra. Baik, untuk supervisinya besok Senin, kelasnya jam berapa? Di kelas 9C, nanti di pertemuan jam ke-2 dan 3. Oh gitu, jadi di kelas 9C jam 2 dan 3 pada hari Senin besok ya. Baik, untuk kesiapannya tadi saya juga sudah menanyakan, sudah lengkap. Kemudian tinggal besok saya akan melakukan supervisi ke Bu Uki pada hari Senin. Kemudian juga saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Ya. Kemudian setelah kegiatan ini Bu, pembelajaran
di kelas apa nih dari kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulan dari percakapan kita hari ini, saya jadi punya gambaran apa sih yang besok akan saya lakukan, apa sih yang harus saya lakukan, seperti itu Pak Indra. Jadi harapannya juga dari percakapan ini besok saya mengajarnya menjadi lebih lancar dan anak-anak lebih terkondisikan. Baik, nampaknya kita sudah mencapai tujuan ya dari percakapan kita hari ini. Semoga pada supervisi besok Bu Uki bisa menerapkan apa yang sudah direncanakan, kemudian siswa juga bisa menyimak dan bisa menganalisis, dan semoga pada pembelajaran besok berjalan lancar. Terima kasih Pak Indra. Semoga juga harapan saya juga seperti itu, belajar bisa lancar, bisa mencapai tujuan belajar dengan baik. Terima kasih Bu Uki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang baik, ada yang alhamdulillah baik, sehat. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ini salah satu pemimpin. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9C ada 9D, maaf 9D ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Malam. 9D. 9D. Sebenarnya kita akan memanggil nama kalian. Nanti silakan kalian ketika dipanggil namanya kalian mengucapkan kata-kata mutiara hari ini. Boleh kata-kata semangat, boleh kata-kata mutiara. Contohnya, tiada yang lebih menyenangkan selain melihat dia hari ini. Contohnya seperti itu, terserah, dari terserah kalimatnya, terserah. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Terserah. Akna pindah. Gini dulu. Akna pindah. Semangat pagi. Semangat pagi. Ahmad Arga. Boleh kalau tetap semangat ya boleh. Atau awali hari ini dengan senyuman boleh. Atau awali hari ini dengan melihat senyum dia boleh. Yuk, Arga. 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 Awali harimu dengan semangat baru. Ya, awali harimu dengan semangat baru. Boleh. Ari Ahmad Rizky. Belajar menjadi lebih baik. Nah, belajar jadi lebih baik. Aji Setiawan. Mana Aji Setiawan? Ya, apa Ji? Sama kayak tadi. Semangat belajar. Ahmad Rifai. Mencintai tidak harus memiliki. Mencintai harus memiliki. Nah, Adel Ma'ruf. Tidak berangkat ya? Alfa. Ari Mujiati. Tetap semangat dengan melihat senyuman. Ya siapa? Ayo. Bintang. Aziz Setiawan. Ya. Awali harimu dengan bismillah. Awali harimu dengan bismillah. Tia Amalia. Jalani hari-harimu dengan senyuman. Ya. Muhammad Reza. Tidak ada yang lebih indah dari senyumanmu. Askia Linda. Ya. Awali harimu dengan Sandy Ade. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, bagus. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Cukup. Watini Indah. semangat materi adalah pilihan. Ya, bagus. Nah, tadi sudah ya, kalian sudah menyebutkan kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara kalian hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, guru akan membagikan kalian
bukan hanya cuma sedih, bukan, tapi ceritakanlah dengan beberapa kalimat. Karena hanya menggunakan singular jadi kan sedikit. Bisa? Bisa. Nanti geser ya, sticky note-nya geser. Bu diberi nama. Diceritakan dulu. Diceritakan kok malah mikir kayak menganu matematika loh kalian. Ceritakan ngarang. Kalian mau nulis apa saja hari ini boleh. Contohnya hari ini aku merasa senang karena pagi-pagi sudah melihat dia di sekolah. Jadi aku cerita di sekolah. Yang sudah silakan berpasangan untuk menceritakan apa yang kalian rasakan. Ya, yang putri juga berpasangan. Coba, pasang. Sekarang guru mau dengar. Muhammad, si Arga cerita apa? Sedih karena banyak jatuh. Iya, jatuh. Terus, Dodi, Bapak cerita apa? Kamu cerita senang karena bisa berangkat awal ke sekolah. Senang karena bisa berangkat lebih awal sekolah. Iya, sekarang kalian jadi terbiasa mengungkapkan apa sih yang dirasakan dan kalian juga harus belajar mendengar teman untuk bercerita. Jangan hanya mintanya didengar ya, tapi saling mendengar. Nah, ceritanya sekarang ditempel di bawah layar itu. Silakan ditempel di bawahnya layar. Nah, yang sudah. Nah, sudah ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Untuk hari ini, sebelum mulai pelajaran pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Pertemuan sebelumnya kita belajar yang fakta, opini, dan asumsi. Waktu itu kan sudah mengerjakan itu ya, fakta, opini, dan asumsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyimak video rekon. Dari pembelajaran hari ini, Bu berharap kalian mampu menyimak video rekon dengan baik dan nanti bisa menganalisis isi dari video tersebut. Itu pembelajaran hari ini. Nah, untuk nanti kita akan yang namanya kemarin kan kita sudah belajar tentang rekon ya. Rekon itu kan cerita yang sudah terjadi ya kan, cerita yang sudah terjadi tapi nanti dalam format video. Kalau yang sebelumnya kan kita sudah membaca ya, kalau membaca itu sudah pernah. Nah, sekarang kalian akan melihat dan menyimak nanti guru akan memutarkan video. Kemudian kalian silakan nanti simak, cermati. Nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum menyimak video, guru akan membagi kalian dalam kelompok. Nanti silakan langsung mendekat ke kelompoknya. Berhitung 1 sampai 8. Kalian tujuannya berapa? Yang tidak berangkat 2 berarti 30 ya. Berhitung 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nanti di 1 sampai 5 ya, dari sini dulu. Nanti urut ke sini, terus belok sini baru ke sana terakhir Ahmad. Ya, ingat nanti diingat nomornya ya, mulai dari Rizky. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah ini Bu akan memutarkan video. Silakan kalian cermati dan kalian kontakkan dengan LKPD yang akan dulu bagikan. Dalam menyimak video nanti, dengarkan dulu. Dalam menyimak video nanti, silakan kalian benar-benar menyimak, tidak sambil bercerita. Ya, sebagai ya tidak sambil cerita. Yang namanya menyimak itu harus konsentrasi. Kalian nanti perhatikan dengan yang ada di LKPD ini. Nanti kalian perhatikan apa sih yang harus kalian perhatikan dan sebagainya. Ini LKPD-nya, silakan nanti diberi nama kelompok. Nama kelompoknya terserah mau nama apa. Mau contohnya mau nama pahlawan boleh, mau nama planet boleh, mau nama apa boleh, terserah. Dan diberi kelas kemudian nama anggota kelompok. Ya, kemudian nanti jawabannya ditulis di bawahnya. Kalau tidak cukup berarti di baliknya. Ya, paham atau tidak?
sekarang bergerak di bidang pengolahan pertanian. Saat ini produk kami merupakan olahan dari pisang, yaitu ketik pisang dengan brand Biometrics. Bioneer ini berdiri pada tahun 2020, bulan Desember tepatnya. Waktu itu kondisinya lagi COVID, sehingga aku lagi kuliah di Jakarta semester 3, terus dipulangkan ke Cianjur karena emang harus kuliah online gitu. Nah, di sana banyak banget waktu luang yang aku rasa bisa banget untuk lebih produktif lagi gitu. Terus kebetulan banget aku lihat bahwasannya ada potensi pisang di daerahku di Cianjur, dan itu banyak banget pisang yang busuk akhirnya nggak kejual karena permintaan pasar saat itu menurun. Nah, akhirnya aku muter otak gimana caranya dia bisa menghasilkan dan bisa menyerap semua pisang ini gitu. Nah, terus masalah yang kedua adalah banyak banget ibu-ibu sekitar yang kenal sama aku karena waktu di Cianjur, tangga-tangga sekitar dia cerita bahwasanya aduh Neng susah banget ya cari kerja, aduh Neng susah banget punya penghasilan, sekarang lagi COVID gitu kan. Mereka juga banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Dan emang tekad aku sendiri yang ingin mandiri di usia muda, akhirnya aku pikirkanlah bikin brand Banana Chips, yaitu dari bahan baku pisang, yaitu ketik pisang. Kenapa kok kepikiran kayak gitu? Nah, yang pertama emang senang jualan kayak dari kecil. Terus yang kedua emang waktu itu lingkungan sih, faktor lingkungan yang membentuk itu, karena banyak orang sekitar yang merasa kurang mampu. Terus juga aku merasanya oh ini anak muda yang harus menyelesaikan ini. Terus juga prihatin dengan orang sekitar yang butuh pekerjaan. Jadi terpikirlah untuk membuka lapangan kerja dengan membuka usaha ketik pisang. Saat ini Banana Chips memiliki 5 varian rasa, yaitu coklat, milk, green tea, strawberry, original, dan terakhir baru launching adalah rasa seblak. Untuk bahan baku pisang sebenarnya 2 jenis, ada pisang tanduk sama kapas. Yang pertama, untuk yang tanduk pribadi kita udah ada kebunnya, jadi ngambil dari kebun. Kalau untuk pisang tanduk itu 5 hektar, sekarang pisang dan ada tumpang sari lainnya seperti labu, terus ada pepaya juga dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang kapas, sekarang ongoing kita 2000 meter. Sekarang sih potensinya banyak banget ya di Cianjur, apalagi banyak banget lahan-lahan yang aku rasa pas banget buat dijadiin ladang pertanian gitu. Nah, kalau sekarang kita kan tumpang sarinya tuh ada labu, terus juga ada jali-jali itu yang pengganti nasi. Nah, aku pikiran sih buat ngembangin itu juga. Jadi kenapa dibentuk Tetesan Rasa? Ini kita emang fokusnya itu untuk di bidang pertanian dan pengolahannya. Kalau sekarang kan udah jalan tuh alhamdulillah dari pisang yang kita emang jualan online gitu lah, alhamdulillah itu udah jalan gitu. Nah, sekarang kita lagi mau melebarkan sayap dengan komoditas lain yang emang potensial di daerah kita dan juga tumbuh taman bagus di tanah kita gitu, di kebun kita. Kalau kegiatan di Young Ambassador itu sebenarnya banyak banget. Di sana kita banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, kayak kita diajarin pelatihan di marketing, terus diajakin pelatihan-pelatihan tentang pertanian, tentang kan belajar tentang strawberry di Bali gitu, masih banyak lagi. Nah, hal positif yang aku ambil adalah yang pertama kita banyak banget relasi di bidang pertanian gitu ya, yang aku pun sebenarnya baru terjun banget di bidang pertanian karena bisnis Banana. Nah, pas masuk ke pemerintahan ikut di Young Ambassador, itu banyak orang relasi yang datang ke aku, terus juga banyak kenalan-kenalan yang itu bisa sharing ilmu, terus juga bahkan ada yang ngajak collab bisnis walaupun sekarang belum ongoing gitu ya. Terus juga masih banyak lagi, dan Kementan dan dengan kegiatan Young Ambassador program sih menurut aku bagus banget dan positif banget, karena kita diamanahkan untuk menjadi role model anak muda supaya berbisnis di bidang pertanian. Kita difasilitasi untuk ikut inkubator ekspor lewat GP, collab sama GP. Nah, di sana kita benar-benar rasanya bisnis pertanian ini sangat besar dan gak akan pernah mati, gak akan ada ujungnya ketika manusia ada di bumi ini, karena petani itu sumber ketahanan pangan Indonesia. Nah, silakan didiskusikan berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Sudah selesai? Sudah ya, karena ini nanti ada yang sambil memperhatikan, ada yang sambil nggak apa-apa. Karena waktunya sudah mau selesai. Dan sekarang kita
ya. Atau kita yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok yang kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdinand Sinatan Subagio, nomor 16. Perkenalkan, nama saya Bapak Salah, nomor 20. Perkenalkan nama saya Ria Belia, nomor absen 18. Perkenalkan nama saya Malaika Ibrahim Abdulaziz, nomor absen 19. Saya Siti Fafidah Tubisa, nomor absen 31. Nomor presensi ya, bukan nomor absen. Nomor presensi biasakan bukan absen tapi presensi. Absen itu artinya tidak hadir. Berarti kalian nomor tidak hadir. Ya. Izinkan saya membacakan hasil pengerjaan dari kelompok kami. 1. Apa yang diceritakan oleh narasumber dalam video tersebut? Jelaskan. Narasumber menceritakan tentang memanfaatkan bidang pertanian dengan cara mengolah pisang menjadi banana chips berbagai rasa seperti coklat, milk, dan sebelah, dan lain-lain. 2. Apa hal menarik dari isi video yang kalian simak? Jelaskan. Hal yang menarik yaitu dapat membuat kita termotivasi dan tidak malu menjadi petani karena usaha kecil tidak akan selalu kecil. Kita sebagai pemuda harus mempunyai pemikiran yang luas. 3. Apa nilai positif yang kalian dapat dari isi video tersebut? Jelaskan. Nilai positif yaitu dapat mengajarkan kita berbagai manfaat bidang pertanian dan memanfaatkan lingkungan sekitar yang produktif sebagai usaha yang bisa dijalani. 4. Apa pesan yang ingin disampaikan narasumber melalui video tersebut? Jelaskan. Pesan yang disampaikan yaitu pemuda itu harus berperan, jangan berbaperan, dan mengajarkan kita bahwa ilmu bisa dikopi tetapi rezeki tidak bisa dipasten. 5. Jika kalian diminta untuk membuat usaha, berwirausaha, jenis usaha atau usaha apa yang akan kalian pilih? Mengapa? Usaha yang kami pilih yaitu usaha barang mentah menjadi barang setengah jadi. Contoh, ikan yang dibumbui dan siap digoreng langsung dikemas lalu dijual di pasaran. Mengapa? Karena selain mudah didapat, warga sekitar atau masyarakat juga memilih hal tersebut karena lebih simpel, seperti tinggal memasak lalu menghidangkannya. Sekian dari kelompok kami. Bila banyak salah mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok lain yang ingin bertanya, diberi kesempatan untuk bertanya lah. Ada yang ingin bertanya kelompok lain? Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Jika ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang LKPD video tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Saputra, nomor presensi 6. Nama saya Dafa Saputra, nomor presensi 10. Nama saya Ahmad Arga Prediska Pratama, nomor presensi 2. Saya Nasyudin Amalia, nomor presensi 22. Saya Edi Wilasari, nomor presensi 11. Dan saya Rizka Mutiara Dewi, nomor presensi 20. Apa yang diceritakan oleh narasumber dalam Yang keras. apa yang diceritakan oleh narasumber dalam video tersebut? Yang diceritakan oleh narasumber adalah Yang lain hanya bertanya. untuk mengisi waktu luang pada saat pandemi COVID-19 dan ingin membantu warga setempat untuk mendapatkan pekerjaan dengan agar cukup mudah dibuat dan kita masih jarang yang menjualnya. Apakah ada yang bertanya? Makanya buat dia mungkin. Nah, ya. Kenapa cireng ayam suwir? Karena kalau cireng ayam suwir kan, kalau saya tahu itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Bisa. Di freezer. Dalam food frozen apa tidak frozen? Nanti kan tidak dijelaskan bentuk apa ibu, cuman membuat
Cireng. Siap, salah. Jadi bagaimana tuh kenapa cireng ayam suwir, padahal kalau menurut bagi itu ayam cireng ayam suwir itu tidak tahan lama. Kan kita bisa membuatnya terus dikasihkan kulkas, terus kan nanti bisa dijual kemanapun dan bisa tahan lama. Iya, berarti maksudnya bukan dalam bentuk frozen ya, jadi nanti tinggal sudah ada lagi bagaimana Mbak Tio? Ya, ada yang tanya? Tidak, silakan ditutup. Bila ada yang salah mohon dimaafkan, jika ditinggalkan. Ada kesulitannya? Apa sulitnya tadi mungkin menuangkannya ke dalam kalimat, kemudian apalagi tadi menyimaknya kan karena tidak terbiasa ya. Yang apa tadi narasumbernya terlalu tidak terlalu coba juga sih, karena kita tidak terbiasa menyimak. Kita biasanya membaca. Kalau membaca mudah ya, tapi kita menyimak tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti juga akan mudah. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita selanjutnya tetap akan masih belajar menyimak supaya kalian nanti terbiasa untuk menyimak pelajaran berikutnya. Coba di rumah kalian dibiasakan untuk menyimak video dan menganalisis isi video tersebut supaya nanti kalau pada pembelajaran menyimak seperti ini kalian sudah terbiasa. Ya. Pelajaran berikutnya hari apa kita? Jumat. Nah, Jumat berarti kesini lagi kita akan menyimak video lagi. Sebelum buku tutup mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, mari buku tutup pelajaran pada pertemuan hari ini. Kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Thank you, sir. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu. Bu Uki. Ya. Selamat siang. Selamat siang Bu. Saya semua nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih Bu Uki, ini perkenalkan saya pengajar prakteknya Pak Indra dari kunjungan BI 6 ini dalam rangka melihat bagaimana proses percakapan pasca observasi yang kemarin Pak Indra sudah melaksanakan pra dan observasi di kelas Bu Uki. Hari ini mungkin saya bisa melihat apa yang sudah Bu Uki dan Pak Indra lakukan setelah diobservasi, kemudian ada hal yang perlu di coaching bersama. Akhirnya saya mungkin melihat Pak Indra bagaimana memberikan pertanyaan tentang pasca observasi. Monggo silakan untuk dilaksanakan Pak Indra dan Bu Uki. Ya, terima kasih waktunya Bu Tri. Sehingga perkenalkan dulu rekan saya ini Bu Uki selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia mengampu kelas 9 di SMP Negeri 2 Mirit. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang sudah dilakukan pada hari kemarin untuk observasinya. Untuk Bu Uki, sekarang Bu Uki sudah ada waktu ya Bu? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancarai Bu Uki tentang kegiatan observasi yang kemarin. Bagaimana Bu Uki untuk perasaannya setelah kemarin Bu Uki sudah melakukan proses pembelajaran di kelas? Apakah ada yang bagi yang sudah dilakukan oleh Bu Uki? Yang pertama kemarin saya sudah melakukan pembelajaran di observasi oleh Pak Indra. Kalau perasaan saya sendiri pada saat pembelajaran tentu senang, perasaannya senang.
Kemudian ada hal baik yang sudah saya lakukan itu sudah berusaha untuk menggiring anak atau menuntun anak untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati. Oke. Dari kegiatan pembelajaran kemarin Bu Ki, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Ki dari kemarin belajar itu mencapai nilai skala berapa? 8. Berarti masih ada yang perlu ditingkatkan ya Bu Ki ya? Iya. Kira-kira apa itu Bu? Mulai dari ini, karena kemarin saya itu kan materinya elemennya itu kan menyimak Pak Indra. Anak itu kan memang tidak terbiasa atau mereka itu memang kalau harus menyimak video kemudian menganalisis video itu kan mereka tidak terbiasa. Jadi mereka itu terbiasa dengan yang namanya teks kemudian dibaca. Tapi kalau harus mendengarkan, menyimak itu mereka memang agak susah. Itu kendalanya itu di situ. Jadi saya harus memutar beberapa kali video pembelajaran tersebut sampai mereka benar-benar bisa nyantol apa sih yang diinginkan dari berita, apa sih yang harus dianalisis itu. Saya harus memutar beberapa kali, kemarin itu sampai 3 kali. Harusnya kan saya harus cukupnya maksimal 2 kali lah, tapi saya kemarin sampai harus memutar ulang 3 kali karena mereka memang tidak terbiasa untuk mendengarkan, menyimak video. Nah, selain itu juga kekurangannya itu karena mengapa saya hanya menilai diri saya kemarin pembelajaran itu sampai 8 itu ketika mereka berdiskusi juga masih ada beberapa anak itu yang tidak mau bekerja. Padahal saya juga sudah mengingatkan tugasnya apa, tapi mereka masih hanya memasrahkan tugas-tugas itu kepada yang aktif saja. Seharusnya kan mereka juga harus berusaha untuk ikut karena kan kemarin itu kan berdiskusi seperti itu. Jadi memang karena metode pembelajarannya berubah ya, yang biasanya mungkin dari hanya teks, kemudian kita kemarin menampilkan video, jadi anak beberapa belum terbiasa ya. Kemudian juga beberapa anak ada yang belum aktif sekali dalam kerja kelompok. Ya. Kira-kira untuk rencana ke depan supaya dari skala 8 bisa mencapai 9 atau 10, hal yang perlu ditingkatkan itu apa Bu? Yang pertama, saya hanya menggunakan satu media, berarti saya menggunakan LCD dan anak-anak fokus satu itu saja. Seharusnya saya untuk kedepannya bisa meminta anak untuk membawa HP kemudian membawa handset, jadi mereka bisa memutar sendiri tanpa mengganggu yang lain. Kan kelompok lain juga kemarin juga sudah ada yang paham, yang sana belum paham dengan isi videonya, jadi harus memutar lagi. Kalau mereka bawa HP kemudian menggunakan handset kan bisa memutar ulang dengan tidak mengganggu kelompok lain. Kemudian saya juga harus memberi kesempatan kepada mereka atau bukan mengingatkan bahwa kamu itu tugasnya ini loh, kamu tugasnya ini loh, kamu tugasnya ini. Jadi mereka semua bisa bekerja kelompok dengan baik. Kalau kemarin itu kan walaupun saya awalnya sudah mengingatkan, tapi ternyata saya di tengah itu hanya mengingatkan hanya sekali sudah, tidak diingatkan lebih sering lagi. Kalau seharusnya saya bisa mengingatkan lebih sering lagi supaya anak-anak lebih bisa bekerja sama seperti itu. Ya, berarti memang perlu penekanan berulang-ulang ya kepada siswa kita supaya siswa tersebut ya memperhatikan dan fokus dengan tugasnya masing-masing. Kemudian untuk komitmen ke depan terhadap pembelajaran di kelas itu kira-kira seperti apa untuk kedepannya? Kedepannya saya harus bisa lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak. Contohnya anak-anak kan kemarin membutuhkan sumber belajar yang lain, maksudnya saya tidak hanya dari saya yang memutarkan video menggunakan analisis, jadi memperbolehkan mereka atau meminta mereka membawa HP dan sebagainya. Kemudian saya juga harusnya lebih dari pembelajaran itu, berarti ini butuh diferensiasi yang lain. Kemarin kan tugas akhirnya itu saya mereka itu ternyata saya itu hasil akhirnya itu satu produk. Harusnya kan saya bisa melihat yang kemarin itu harusnya bisa menggunakan diferensiasi produk juga seperti itu. Berarti perlu variasi produk, konten dan produk gitu ya. Iya. Kemudian dari yang kita obrolkan hari ini, kira-kira Bu Ki ada kesimpulan apa yang bisa dijabarkan pada pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya dari pertemuan yang tadi kita bicarakan itu Pak, ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu belum
seutuhnya, belum maksimal lah, belum, walaupun tujuan pembelajaran sudah tercapai, tapi dalam prosesnya itu masih banyak kekurangan. Jadi kedepannya saya melihat dari situasi yang kemarin di kelas, berarti saya juga membutuhkan, anak-anak itu bukan saya membutuhkan, tapi anak-anak membutuhkan diferensiasi produk juga kalau kemarin, dan diferensiasi konten. Kemarin kan saya lebih ke proses seperti itu. Jadi tadi Buki sudah menyimpulkan ya, artinya untuk ke depan, perbaikan ke depan seperti apa, kemudian harapannya ke depan juga sudah apa Ibu Buki sudah bisa menjabarkan, artinya langkah ke depannya seperti apa. Semoga di pembelajaran selanjutnya bisa melakukan perbaikan supaya lebih memaksimalkan ya potensi dari siswa, artinya siswa yang tadi yang belum aktif menjadi aktif dan bisa menangkap apa tujuan dari pembelajaran itu. Ya. Terima kasih Buki atas waktunya. Mohon maaf mengganggu pembelajarannya Buki. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Indra. Ya. Terima kasih Buki, Pak Indra sudah melaksanakan percakapan dalam rangka pasca observasi. Semoga hasil percakapan dan refleksi ini menjadi perbaikan manajemen kelas ya, untuk selalu meningkatkan budaya positif, juga pengembangan metode berdiferensiasi, juga memuat kompetensi sosial yang ke depan membawa dampak perubahan di SDN negeri. Terima kasih. Ya.